Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita pelajari yaitu A. Statistika dan statistik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengertian statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara-cara standar dari sebuah pengolahan data. Ya. Sedangkan statistik adalah hasil dari pengolahan data. Jadi, hasil yang dilihat di media elektronik atau media cetak seperti koran adalah hasil statistik. Ya. Jadi di sini ada kata pengolahannya. Pelajari cara-cara standarnya. Dan sedangkan statistik adalah kata kerjanya kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Jadi, tapi prosesnya disebut proses statistika atau pengolahan data. Lanjut. Kata statistika diambil dari kata dalam bahasa Latin statisticum, collegium atau dewan negara, atau dari bahasa Italia statista atau negarawan. Ini mengartikan bahwa sejak awal proses pengolahan data sebuah wilayah ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan rakyat. Oleh karena itu, negara selalu melakukan sensus setiap tahunnya untuk memperoleh suatu data. Ya. Terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam pengolahan data, antara lain, langsung saya buatnya, statistik data tunggal. Ya, satu, mean atau rata-rata data tunggal. Yang kedua, modus data tunggal. Yang ketiga, median data tunggal. Yang keempat, kuartil data tunggal. Yang kelima, simpangan baku data tunggal. Dan keenam nanti ada ya, kita buat dan lain-lain aja dulu. Oke, lanjut. Statistik data berkelompok. Nah, ini sebelahan sama ya. Tinggal menandakan dia berkelompok saja. Kalau kalimatnya sama semua, yang sini tunggal, sini kelompok. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, kita lanjut. Ya. Di sini lanjutkan, yaitu satu, mencari min atau rataan atau rata-rata kita bilang. Ya. Min data tunggal. Pengertian dari min sendiri adalah nilai rata-rata hitung. Dan di dalam rumus min atau rumus rataan hitung bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Lalu rumus statistika mencari rataan hitung tersebut memiliki 3 rumus yang terbagi antara lain. Oke, jadi ini kita buat dulu ya. Nah, di sini ada A, data tunggalnya mencari rataan saja. Untuk data tunggal ya, mencari rataan ini. Inilah rumusnya. X seperti ini kita buat rataannya sama dengan 1 per N sigma. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Di mana XI-nya ini, langkahnya ini, ya, sigma ini berapa langkah dari 1 sampai berapa langkah nanti yang dilihat. Seperti itu. Lanjut. Kita lihat nih rata-ratanya adalah rumusnya seperti ini. X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan XN dibagi dengan banyaknya ini data tadi. Inilah rumusnya untuk data tunggal mencari rataan. Oke, seperti ini dah. Ini bentuk rumus yang pertama. Oke, contoh. Ini ya. Rataan dari data tunggal yang belum tersusun sebagai berikut. Poin A, 6, 7, 5, 2, 3, 5, 8, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Oke, yang B, 14, 5, 11, 8, 7, 13, 9, 11, 12. Masih acak nih ya. Ada datanya. Kemudian penyelesaian. A, data tersusun lah. Ini 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tadi kan jumlahnya 8. Ini ada 8 kan. Kemudian maka X rata-rata
2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ini kita tambahkan. Nah, kita jumlahkan ada berapa nih semua nih? Ada berapa datanya? Ada 8. Maka yang ini kita jumlahkan di atas jadi 40 dibagi 8. 40 bagi 8 sama dengan 5. Perhatikan. Ini cara dapatnya. Yang B-nya data tersusun 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14. Dah. Jadi kita lihat di sini sudah tersusun. Nah, maka rata-ratanya ini jumlahkan ini tadi 5, 7, 8, 9 ini jumlahkan. Dan tersusun nih kan. Nah, kita hitung ada berapa data ini? Ada 9, maka dibagi 9. Jadi jumlah semua ini adalah 90. 90 dibagi 9 itu sama dengan 10. Maka inilah rata-rata dalam mencari data tunggal tadi. Seperti inilah dia. Maka untuk si rata-rata si data si A adalah 5. Untuk data si B adalah 10. Oke, sampai sini Bapak yakin anak bisa. Oke, lanjut. Min data dalam distribusi frekuensi. Jadi sini nanti ada data distribusi frekuensi, kita buat ya di sini. Kita buat, nah ini bagian B, data distribusi frekuensi ini Bapak lihat. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Jadi ada si FI dan ada si XI. Ini rumusnya. Jadi sigmanya ini ya kumpulan dari FI dikali XI. Ini maksudnya indeks. Jadi berapa langkah nanti yang diminta. Nah, ini dia. Jadi I dia dari awal sama dengan 1. Jadi awalnya 1 maksudnya sampai dengan N. N-nya berapa kali itu nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian tadi per itu juga dibagi frekuensinya. Nah, inilah rumusnya ya. Jadi ini X rata-ratanya. Jadi F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ini maksudnya dikali ditambah dan seterusnya ini titik 3 ini ditambah dengan Fn Xn. Jadi seberapa banyak N sama Xn Fn sama Xn ini dibagi dengan frekuensi ini ada berapa banyak. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya sampai Fn. Rumus untuk min data dalam distribusi frekuensi karena udah ada frekuensinya. Oke. Keterangannya XFI XI sama dengan frekuensinya ini ekuivalen frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian. Selanjutnya XI ini itu tadi datanya ya. Data ke I. Jadi ini ada ke berapa? Sampai ke N gitu ya. Ini keterangan dulu. Oke. Masuk ke contoh. Dari 4 kelompok siswa masing-masing. Nah, di sini perhatikan. Menyumbang uang kemalangan sebesar. Nah, ya. 10.000 itu ngasihnya berapa? 10.000 itu ada 10 orang yang ngasih. Ya, 10 siswa ya. Kalau 8.000 ini ada 20 siswa. 5.000 ada 30 siswa. Dan 2.000 ada 50 siswa. Tentukan rata-rata sumbangan tiap siswa. Jadi kita mencari rata-ratanya itu. Dari kita kumpulkan ini, berapa rata-rata siswa itu menyumbang, itu maksudnya. Oke, lanjut. Penyelesaian. Data tersusun 4 kelompok. Tadi 10 ada 10.000. 8.000 ada 20. 8.000 ada 20 siswa. 30 ada 30 siswa ada 5 yang ngasih 5.000. 50 siswa ada ngasih 2.000 ya. Maka X rata-rata ini kita kalikan 10 kali 10.000 adalah 100.000 ditambah 20 dikali 8.000 1.600.000 ditambah 30 dikali 5.000 150.000 ditambah 50 kali 2.000 100.000. Nah, tinggal banyaknya tadi. Banyak siswa tadi. Banyak siswa ada berapa? 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 50. Ini dia 10 tambah 20 tambah 30 tambah 50. Berapa siswa semuanya? 110 rupanya siswanya. Oke.
Berapa jumlah uang terkumpul tadi? 500, berapa nih? 10.000 ya, rupiah. Jadi ini dibagi ini. Jadi rata-rata siswa itu menyumbang adalah 4.636,36. Ini kan pakai desimal. Jadi rata-ratanya adalah 4.600 gitu dia. Ini rata-rata kita menyumbang untuk uang kemalangan tadi. Oke, ya, Bapak yakin anak-anak bisa asal mengikuti aturan seperti ini. Oke ya, nanti bisa ada yang lainnya lagi. Oke, lanjut. Ketiga, min data hitung gabungan. Sini ada, kita buat rumusnya. Data gabungan. Di sini rumusnya seperti ini. X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K. Di sini ada NI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K. Di sini adalah banyaknya nanti data ya. Oke, lanjut keterangannya. Seperti ini dia. Jadi rumusnya jadi X rata-rata N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 X3 dan seterusnya sampai N ke N ya. Jadi XN-nya seperti ini tadi dan dibagi dengan banyak data tadi. Atau kalau di sini kita banyak siswanya ya, tadi ya, karena kita bicara siswa tadi. Jadi keterangannya seperti ini. Jadi nilai rata-rata lambangnya ini N ini banyak siswa. Lanjut. Contoh. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas siswa berjumlah 100 orang. Jadi ada 3 kelas ya. Siswanya ada 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama 6,5. Itu nilai kelas pertama 6,5. Kelas kedua 7 dan kelas ketiga 8,5. Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas kedua 5 orang lebih banyak dari kelas ketiga. Maksudnya gini, kelas kedua ini lebih banyak dari kelas ketiga. Kita belum tahu berapa jumlahnya di situ, tapi lebih banyak dari kelas kedua ini dari kelas ketiga. Maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah, nah tadi kan ada 100 orang. Berarti sisa dari 25 ini ada 75. 75 ini untuk di kelas kedua sama untuk di kelas ketiga. Oke, lanjut. Penyelesaian. Data tersusun 3 kelas, ya, 3 kelas ya. Di sini rata-rata X1 nya tadi kan 6,5, ini kelas pertama, makanya X1 dibuat ya kan. Dan N1 nya berapa jumlah dari kelas pertama tadi adalah 25 orang. Ya, nilai rata-rata di kelas itu 6,5. Inilah dia, N1 sama dengan 25. Lanjut. Rata-rata di kelas kedua itu 7. Dan N2-nya itu 5 ditambah N3. Maksudnya tadi kan ini. Jika banyak siswa kelas pertama 25 orang dan kelas kedua lebih banyak 5 orang dari kelas ketiga. Ini jadi 5 ditambah N3 sama dengan 75. Kan sisa tadi 100 kan dari 25 ini kan 75. Jadi kita buat seperti ini rumusnya. Lanjut. X3 ini maksudnya tadi seperti ini rata-rata ketiga itu berapa? Nilai ketiga tadi adalah 8,5. Ini kelas ketiga 8,5 rata-ratanya. Dan N3-nya kita buatlah dari 75 gitu ya. Jadi kita buat ya 75 seperti itu dari sisa dari 100 tadi itu 75, N3 75 kita buat seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan seperti ini lagi. N3 ditambah N2, jadi kan dari ada siswa kelas kedua dan kelas ketiga ini, jadi N3 ditambah N2 sama dengan 75. Jumlah dari kedua yang tadi ada 75. Kan gitu. Nah, jadi kita buatlah N3 ditambah N2 sama dengan 75. Jadi, N2 tadi berapa? Ini N2 adalah 5 tambah N3. 5 tambah N3. Sudah 5 tambah N3. Karena tadi katanya kelas kedua itu lebih banyak 5 orang dari kelas ketiga. Ya. Nah, masuklah nilai N2 tadi ini
5 ditambah N3. Berarti ini dia, N2 sama dengan 5 ditambah N3 ini. N2 ini. Nih. Ya. Dan jumlah seluruhnya 75. Nah, sisanya tadi. Ya, ini bukan N3, ini bukan berarti N3 yang 75, enggak, dari jumlah tadi. Tidak. Oke. Lanjut. Perhatikan ini. N3 ditambah N3. Yaitu 2 N3. Nah, 5-nya ini pindah ke sebelah. Jadi kurang 5. Ini 75 dikurang 5. Lanjut. 75 dikurang 5 sama dengan 70 kan? Nah, 2N3 sama dengan 70. Ini yang ingat tadi, 2N3 ini dari sini ya. Ini ditambah ini. Lanjut. Kemudian N3 bagikan 70 dibagi 2 ini. Jadi hanya ke bawah. Ya, sini perkalian, setelah perkalian nanti kan pembagian jadinya. Ya, jadi 2-nya membagi. Oke. Berapa jadinya? N3 sama dengan 35. Karena 70 dibagi 2 kan 35. Nah, baru masuk lagi N2 yang tadi. Kita lihat N2 yang tadi, sisalah dari yang kita dapat dari 35 tadi. Nah, N2 karena ini tadi kita buat adalah jumlah 75. Jadi 75 ini kan tadi kan kita buat 75 dikurang 35 kan 35 ini kan bisa aja pindah-pindah sebenarnya. Udah membahas ke sini dulu ya. Nah, jadi N3 sama dengan 35 berarti N2 nya bisa kita dapat 75 dikurang 35 dari mana? Dari ini tadi. Ya. Dari N3 udah dapat tuh 35. Nah, berarti kalau dikurangkan 75 kurang 35 itu berapa? 35. Berarti kan kelas kedua lebih nih 5 orang lebih banyak dari kelas 3. Kan ditambah 5 lagi. Maka 75 dikurang 35 sama dengan 35 ditambah 5 sama dengan 40. Jadi N3 yang 35, N2-nya sama dengan 40. Memang agak panjang ya cara menjalankan ini. Tapi mudah-mudahan anak-anak paham dan oke lanjut. Nah ini hasilnya. Jadi 6,5 dikali 25 maksudnya 6,5 rata-ratanya dari 25 orang nih. Jadi ya ditambah 7 rata-rata dari berapa orang nih? Dari 40. Ini dia N2-nya. Oke. Nah, kemudian 8,5 dari berapa tadi N3-nya? 35. Nih. Nah, kalau ini udah kita kali, dibagilah sesuai dengan rumus tadi nih. Nah, berapa banyak siswa tadi? Ada 25, ada 40, ada 35. Kan gitu ya. Kelas ke pertama 25, kelas kedua 40, kelas ketiga 35. Maka jumlah seluruhnya itu adalah 100. Kan pas ya? 100. Bisa? Nah, ini dikali ini dah 162,5, 7 kali 40 280, 8,5 dikali 35 297,5 dibagi 100 karena jumlah tadi siswanya itu 100. Nah, sama dengan jumlahnya ini 740 per 100. Nah, 740 bagi 100 adalah 7,4. Jadi rata-rata 100 orang ini nilainya 7,4 dari 3 kelas tadi. Itulah hasilnya. Ini bisa kita dapat. Maka tadi adalah distribusi provinsi dan kemudian ini adalah gabungan. Jadi ada 3 jenis mencari min. Nah, supaya menggampang, jadi saya buatlah vila-vila atau pisah dalam rumusnya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Kita nanti lanjut ke latihannya. Oke, kita latihan. Latihan di sini ada soal pertama, rataan dari data tunggal yang belum tersusun sebagai berikut. Ini ada si A, urusan seperti ini. Berapa jumlahnya? Anak-anak hitunglah. Ini belum tersusun ya. Oke, yang B-nya ini. Nah, ini saya buat nih tinggi badan ini ya. Masih acak juga ya. Yang atas nih
Masih acak juga. Oke. Jadi mencari data tunggal. Terpakai rumus yang pertama tadi. Yang kedua, lanjut ya. Ya, dari 5 kelompok donatur masing-masing menyumbangkan uang. Tadi kan contoh seperti itu ya, menyumbangkan uang kemalangan tadi kan. Di sini. Oke, kita lihatlah soalnya. Uang pembangunan ruang kelas sebesar 100.000 ada 40 orang, 80.000 ada 50 orang, 500.000 ada 10 orang, dan 200.000 ada 30 orang. Sesuai tadi ya, distribusi frekuensi. Itu rumusnya ya. Lanjut yang ketiga ini apa? Dan orang. Dan 1 juta ada 5 orang. Tentukan rata-rata sumbangan tiap orang. Ini ya, ini rumus yang kedua, di situ distribusi frekuensi. Pakai rumusnya. Lanjut. Yang ketiga, ini kata-katanya tidak beda sama yang apa contoh ya. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas siswa berjumlah 150 orang. Tadi kan 100 ya. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah 6. Ini yang pertama 6, yang kedua 7, yang ketiga 8. Jika banyaknya siswa kelas pertama 35 orang, dan kelas kedua 10 orang, lebih banyak dari kelas ketiga, kan sama kalimatnya kan. Jadi jangan nanti alasannya, Pak beda Pak latihan contoh dengan latihan. Tidak, ini sama sekali sama ya. Dan maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah oke. Jadi 3 latihan ini sesuai dengan contoh yang 3 tadi. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa memahaminya dan sangat mudah. Semoga apa yang disampaikan bisa masuk di apa kita ya, menambah ilmu kita. Oke, sampai sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.